Hai teman-teman, akhirnya gue sempetin buat lanjutin video gue. Kali ini perjalanan dari Solo menuju Gunung Kidul. Gue akan mampir ke Tebing Breksi karena penasaran. Semenjak dibukanya wisata Tebing Breksi di tahun 2015, gue belum pernah ke sana. Dan akan berakhir di Bukit Paralayang Watugupit untuk cari Magic Hour. Dan akan bermalam sekalian di Gunung Kidul. Buat yang belum nonton video sebelum-sebelumnya, yaitu trip dari Dieng mengarah ke Solo, bisa tonton dulu ya. Link YouTube-nya akan gue taruh di deskripsi paling atas. Sebelum lanjut, pastikan kalian udah subscribe channel gue. Insya Allah nggak rugi karena gue lagi membangun channel gue sendiri dan masih ngedit sendiri. Kalau teman-teman selalu mendukung, insya Allah gue bakal semakin rajin. Lanjut. Hai guys, karena hari ini di Solo panas dan tujuan gue hari ini adalah insya Allah ke arah Gunung Kidul. Semuanya panas ya, jadi gue pakai air Taichi yang full mesh ini supaya adem di jalan. Perjalanan hari ini gue mulai dari Surakarta alias Solo, lebih tepatnya dari Hotel Lorin. Sebenarnya ada acara Rakernas Club Void gitu, tapi karena gue adalah tim Hore alias anak bawang dan gue adalah remaja-remajanya Void, jadi gue dipersilahkan untuk nggak ikutan rapat. Gue pun memutuskan untuk memisahkan diri buat explore ke arah Gunung Kidul dan Jogja. Ini gue lagi ngelewatin Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Hari ini gue jalan agak kesiangan nih, jadi gue kayaknya nggak akan dapet banyak pemberhentian. Tapi nggak apa-apa, bisa menikmati tempat baru dengan berkendara motor aja, gue udah bahagia banget, hehe. Sebelum ke Gunung Kidul, gue sempetin mampir ke Tebing Breksi. Dan untuk menuju ke sana, waktu tempuh kira-kira sejam lah dari sini. Dan kita akan melewati jalan besar juga, jadi aksesnya gampang ya. Walaupun nanti pas udah mau sampai tuh jalurnya nanjak gitu. Denger-denger sih jalurnya kurang oke ya, tapi kita cek di sana yuk, apakah bener nggak oke. Dan di sebelah kanan gue itu ada Masjid Agung Al-Aqsa Klaten guys. Ini dimana dulu lahannya sebelum masjid dibangun adalah tempat terminal bus utama yang ada di Klaten guys. Sedangkan taman dan lahan parkirnya dulunya merupakan gedung SMA gitu. Dan saat ini terminal bus udah dipindahkan dekat dengan stasiun Klaten. Dan by the way, jalan besar yang gue lewatin saat ini adalah Jalan Raya Solo Yogyakarta. Jalan ini adalah jalur penghubung antara Solo, Klaten, dan Jogja guys. Jalannya mulus ya, dan cukup lebar juga. Dan sekarang sih nggak macet ya. Kalau lagi waktu-waktu liburan, hari raya gitu, macet gak sih guys? Wow, baru jadi perbincangan ya guys ya, malah macet panjang ternyata. Tapi ini kayaknya macetnya lampu merah deh. Kita ambil lurus. Ini kayaknya perempatan yang kalau lurus itu ke arah Jogja, dan kalau ke kiri itu arah Bayat Wedi, dan kanan itu arah ke Malang Karangnongko. Dan ini juga agak sempit juga, kita hati-hati karena emang motornya agak lebar, jadi nyempal-nyempilnya agak susah juga ya. Lewat deh. Ya, kita udah disambut dengan Sugeng Tindak Monumen ini. Gue seneng kalau ngelihat ada gapura kayak gini, kayak tandanya tuh kalau gue lagi motoran artinya udah sampai atau udah masuk wilayah tertentu. Biasanya sih kayak tujuan kita tuh kayak udah deket gitu loh. Jadi perasaannya kayak udah happy aja gitu. Dan by the way, monumen tadi adalah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Yogyakarta ya guys. Jadi sekaligus batas Kabupaten Sleman juga dan Kabupaten Klaten. Yang tepat ada di depan Candi Prambanan. Jadi sebelah kanan tadi tuh Candi Prambanan. Gue inget banget Candi Prambanan itu pas kecil gue pernah kesana sama keluarga. Jadi pas kecil itu gue kecil banget, masih cimit, masih SD. Gue jalan-jalan pakai mobil sekeluarga inti keliling candi-candi yang ada di Magelang dan Jogja sampai main ke Dieng. By the way, dari tadi udah mulai banyak kelihatan bus pariwisata. Kalau kalian bisa tebak, kira-kira mereka mau kemana ya? Emang banyak banget wisata di sini guys. Bahkan Sleman ini disebut 1000 candi karena saking banyaknya candi yang sekarang jadi destinasi wisata. Kalau kita ke depan terus nih ke arah Tebing Breksi, tujuan gue nanti ada tuh beberapa destinasi yang kita lewati kayak Ratu Boko. By the way, Ratu Boko itu tempat syuting Ada Apa Dengan Cinta. Nonton gak lo? Terus ada lagi Candi Barong, Candi Ijo, Watu Papa,
kapal, Watu Payung, Obelix Hill, dan masih banyak lainnya. Jogja ini emang gokil banget ya keberagaman destinasi wisatanya. Nah, kita belok ke sini, masuk ke Jalan Gumuk. Untuk jalur menuju ke beberapa tempat wisata termasuk Tebing Breksi ini ternyata cukup mulus kok. Kalau yang sempat gue baca di forum blog tuh, kalau akses di sini kurang mulus gitu ya katanya. Pokoknya buat gue ini cukup aman dan teman-teman jangan khawatir kalau aksesnya bakal jelek. Ya paling emang mesti hati-hati aja waktu udah masuk ke jalur yang nanjak. Karena jalur di sini terkadang suka berpasir dan ukurannya juga sempit gitu. Di sini kita berbagi jalan juga sama bus-bus pariwisata tuh. Jadi siap-siap banyak ngalah aja ya guys. Dan untungnya juga gue udah pakai ban Michelin Anaki Adventure, ban khusus didesain untuk kita para pecinta touring jarak jauh. Dan ini oke banget buat ngelibas jalur-jalur yang kurang mulus gitu ya. Pokoknya kita semua tahu kalau faktor penentu kenikmatan kita motoran itu ada di ban ya. Kalau kita salah pilih jenis ban ya runyam aja gitu di jalan. Apalagi kalau kita mau main ke daerah yang belum kita kenal. Kayak contoh gue nih, jadi kalau kita pakai jenis ban yang sesuai, yang pasti bakal naikin rasa percaya diri kita aja cuy. Tapi gue mau jelasin sedikit tentang Michelin Anaki Adventure ini. Kalau ban ini bukan untuk heavy off-road ya. Dari looknya juga jelas beda sama jenis ban tahu. Jadi emang ini ban bukan untuk jalur yang bejat banget. Jadi kalau lo lewat jalur aspal yang rusak atau berpasir dan gravel, nah ban yang gue pakai ini jelas bikin kita pede buat motoran sendirian begini kemanapun dan kapanpun. Yay, kita udah sampai belok kiri ini di Tebing Breksi. Lihat kan di sebelah kanan itu rame banget bus-bus wisata karena emang hari ini weekend ya guys, hari Minggu jadi rame pengunjung pastinya. Motor ini? Motor kiri. Nah, lalu kita berhenti di loket karcis. Just info untuk masuk per orang asal lokal itu 10.000, kalau motornya 5.000, jadi total 15.000. Bayarnya apa per motor, per orang? Per orang 10.000 pakainya 2.000. Apa? Per orang 10.000 pakainya 2.000. Oh 10.000 itu motor. 10.000 sampean. Sampean 10.000, motornya? Oh, total 12 juta. Ya. Dari mana nih, Mbak? Jakarta. Sendiri, Mbak? Hah? Mau bermalam di Gunung Kidul dari Solo. Oh, lucunya. Tapi kan kalau kayak gini-gini nggak boleh ngejalanin drone deh. Soalnya nggak tahu. Jadi kita tanya orang aja. Wih, nggak ada sinyal. Yap guys, Tebing Breksi ini dulunya tuh tempat penambangan batu alam. Tapi kemudian di tahun 2014 ditutup sama pemerintah, jadi berhenti semua aktivitas penambangan. By the way, penambangan selama ini dilakukan oleh masyarakat sekitar ya. Hasil batuannya biasanya buat dekorasi bangunan. Dan ditutupnya aktivitas penambangan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung api Purba Ngelanggeran. Nah, dari situ deh, Tebing Breksi ini dilindungi dan masyarakat sempat kehilangan mata pencariannya. Nah, untungnya setelah itu Tebing Breksi ini diolah jadi destinasi wisata yang diresmikan di tanggal 30 Mei 2015. Sempat viral juga nih wisata Tebing Breksi ini, bahkan jadi andalan desa wisata Dewi Sambi. Kalau kata Menteri Parekraf Sandiaga Uno waktu berkunjung ke sini, ini benar-benar menjadi satu success story di mana yang tadinya sebagai desa termiskin di Kabupaten Sleman, tapi dengan pariwisata kini menjadi desa wisata berpenghasilan 1 miliar per tahun dan masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik. Terbukti juga sih ini gue weekend begini rame banget ya yang main ke sini. Jadi guys, Tebing Breksi ini baru jadi tempat wisata. Baru jadi tempat wisata itu sekitar 2015. Dan sebelumnya tempat ini adalah tambang ya.
selesai menjadi perusahaan tambang, menjadi tempat wisata, dan menjadi mata pencarian warga setempat. Ini juga cakep nih, keren. Kan ya? Oh iya, ini bagus nih. Lihat ya, keren. Udah deh, kita cuma muter-muter aja sih, sekalian lihat foto-foto, video. Karena jam udah menunjukkan pukul 3:30 sore, kita juga kan pengen kejar senja di Bukit Paralayang, Watu Gupit, Gunung Kidul nih. Jadi gue emang gak lama-lama nongkrong di sini, langsung lanjut gas lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen adain jalan-jalan ke tebing Breksi, kalian bisa googling aja. Di sana ada paket tripnya yang pakai mobil jeep kayak yang kayak tadi, rame banget tuh di dalam. Bisa juga pakai motor kayak gua, pakai mobil pribadi ataupun dengan teman-teman kantor bareng, teman sekolah, pakai bus gitu. Cuma emang perhatikan hati-hati di jalan, aksesnya rada kecil dan nanjak gitu, guys. By the way, lihat deh ke depan sana tuh, di bawah itu adalah kota Yogyakarta. Jadi kita di sini posisinya lebih tinggi ya ketimbang kota Jogja. Wah, ternyata udah sedekat itu ya kita sama kota Jogja. Karena emang sih tebing Breksi ini jaraknya dari kota Jogja tinggal 25 kilometeran lagi, teman-teman. Kira-kira 40 menitan lah ya dari sini untuk turun ke kota Jogja. Dan tujuan gue terakhir sore ini adalah Bukit Paralayang Watu Gupit di Gunung Kidul. Kita akan mengarah ke selatan. Semoga sempat dapat golden hour ya teman-teman di sana, karena jarak dari sini untuk ke sana lumayan juga nih. Adalah 50 kilometeran kurang lebih, kira-kira 1 jaman gitu dari sini. Semoga lancar akses ke sana. Ini. Pak, bisa ke situ ya? Buat lewat tembusan situ. Jangan gede. Bisa. Tadi, Pak. Tiba-tiba kita kena trap, guys. Jadi gue kan bergantung tuh sama Google Maps kemanapun kalau gue touring. Diarahin lah ke gang-gang begini. Ternyata ada hajatan. Makanya kita bingung mau lewat mana. Jadilah GPS, gunakan penduduk setempat. Nah, akhirnya kita sampai di entry gate Parangtritis Wisata. Ini adalah pintu masuk berbayar untuk kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Ya, gue kurang tahu juga sih apakah Bukit Paralayang itu masuk kawasan pantai-pantai itu atau enggak. Kayaknya sih masuk sih ya, soalnya wajib bayar sih. Kecuali kalau gue nggak pakai helm terus copot plat gitu ya kan. Nyamar deh gue jadi akamsi. Nah, untuk masuk gate ini gue dikenain biaya sebesar 9.750 alias 10.000, guys. Tapi nggak tahu deh ini harga motor atau mobil disamain atau beda ya, atau ini adalah harga per orang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau gue cuma mau numpang lintas buat ke arah timur dari sini? Masa gue harus muter jauh dulu ke utara dikit buat ke arah Wonosari? Coba kalian tulis di kolom komentar dong, apakah kalau cuma numpang lewat doang wajib bayar ya? Nah, di kanan kita itu udah area pantai Parangtritis, teman-teman. Tapi kita tetap ambil lurus untuk mengarah ke Bukit Paralayang Watu Gupit. Dan kalau dari sini kita lihat ke depan itu udah banyak perbukitan ya. Nah, salah satu spot bukit di sana itu bakal jadi destinasi kita. Dan udah kebayangkan gimana tuh view-nya dari atas. Pokoknya emang Bukit Paralayang ini terkenal dengan panorama sunsetnya, cuy. Dari atas kita bakal lihat langit dan luasnya pantai Parangtritis dan Samudra Hindia langsung dari ketinggian kira-kira 900 mdpl. Buat teman-teman yang mau liburan ke sini, tenang aja karena banyak banget homestay di sini dan banyak juga yang nggak jual via online ya.
Jadi teman-teman nggak perlu takut kehabisan kalau pesan di online. Kalian bisa langsung aja datang ke sini, monggo gitu. Kalau gue kebetulan dapet di daerah Parangtritis, Kretek, tapi rada naik gitu guys. Jadi view-nya lumayan lah, lihat pantai Parangtritis dari jauh. Mungkin gue akan review homestay-nya di part terakhir setelah video ini. Akan gue gabung soalnya sama video perjalanan gue berakhir di kota Yogyakarta. Ditunggu ya. Nah, tips buat temen-temen yang mau kesini simple banget. Yang pertama, yang pasti lo harus cek cuaca dulu di hari itu lo mau kemari. Enak kan kalau kita dapet sunset yang cantik tanpa berawan atau hujan gitu. Nah, yang kedua, pastikan kendaraan cukup sehat untuk lewatin jalur dengan tanjakan curam ya guys. Karena seperti yang teman-teman lihat, ini perjalanan gua udah mulai nanjak-nanjak, jalannya sempit gitu. Nah, tips terakhir, dateng jangan kesorean ya guys, apalagi kalau pengen dapet foto estetik tanpa keramaian. Nanti kalau kesorean akibatnya kayak gua nanti deh, perhatiin. Bahkan mau selfie aja agak awkward juga karena rame banget cuy, dan posisinya tuh kayak duduk semua gitu ngadep ke arah yang sama, yaitu mengarah ke sunset. Buset dah, ini pemberhentian lagi untuk bayar-bayar lagi. Gue sebenarnya oke aja sih, cuma apa ini cukup efisien ya kalau pembayaran dipecah-pecah begini? Coba teman-teman yang bisa jelasin dong, tolong tulis di kolom komentar ini kenapa pembayaran banyak banget ya ini. Pertama di gerbang untuk masuk ke Parangtritis, oke. Gue cuma numpang lewat untuk mengarah ke Bukit Paralayang, lalu ini masuk lagi untuk area kemana ini gitu. Gue bingungnya kalau kita cuma numpang lewat doang untuk ke Jawa Timur misalkan, apa jalur di sini bukan jadi opsi buat melintas gitu ya? Tolong banget ini mah, maksud gue kasih usul doang, sorry kalau gue salah. Cuma pendapat gue, kenapa biayanya daripada kita berhenti di situ, semuanya berhenti di situ untuk bayar, kenapa nggak digabung biayanya ke destinasi-destinasi yang ada di daerah sini gitu? Kalau kita cuma numpang lewat atau kita sebenarnya mau jenguk temen sakit yang ada di sini rumahnya, masa kita harus bayar gitu loh. Maksud gue ini supaya efektif dan efisien aja ya cuy. Correct me if I wrong. Hehe. Nah, beginilah guys suasana dari ketinggian 900 mdpl. By the way, sorry gue nggak dokumentasiin momen naik ke atasnya dari parkiran sampai ke sini karena udah ngos-ngosan banget guys. Pokoknya kalau teman-teman mau ke sini, siap-siapkan badan sehat ya untuk naik tangga. Yang pasti pas udah ke puncak sini kebayar deh sama view-nya. Oke teman-teman, kita akan jumpa kembali di video selanjutnya. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like kalau suka video gue dan subscribe juga ya. Dadah!